Iya, semua layar dibuka. Iya. Mama. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom, Kak. Selamat Jumat, Karya. Adik. Ya. Selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung juga, Karya. Iya. Adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Satu sukacita, kakak bisa kembali bertemu dengan adik-adik via Zoom. Ya, adik-adik, Kak Fanda tadi memberitahukan kalau keadaan cuaca di sana lagi kurang baik, ya, makanya diserahkan ke kakak. Ya, adik-adik, yuk seberapa yang hadir malam hari ini kita tetap bersukacita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, mari adik-adik kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau kembali mempertemukan kami melalui ibadah Zoom GAP malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, mari Engkau mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sepenuhnya Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang sertai, dan biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, mengalir memenuhi hati, jiwa, roh kami semua malam hari ini. Berkati keluarga yang mendampingi, berkati juga kakak-kakak yang hadir malam hari ini, berkati juga adik-adik yang hadir malam hari ini. Berkati juga buat Kak Panda dan juga teman-teman kami yang belum hadir dimanapun berada. Roh Kudus juga jamah mereka satu persatu. Kuat kuasa-Mu Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami tahbiskan ibadah GAP malam hari ini hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita naikkan pujian. Telah kulihat. Ya, bisa ditampilkan ya, Kak Jusita. Adik-adik tahu kan lagunya? Karena hari ini berhubungan dengan Jumat Agung, kita naikkan pujian Telah Kulihat Bukti Kasih-Mu. Kakak minta semua mic-nya dibuka, biar kita sama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Adik-adik dibuka ya suaranya, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ya, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikan dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku menyenangkan-Mu. Telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus diriku.
naikkan kembali pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan dengan darah Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar darah-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk bagiku. terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan pengorbanan yang berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. tercurah untuk Menebus hidupku. tercurah untuk Menebus hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau sudah berkorban bagi kami. Kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami. Kau sudah berkorban bagi kami. Kami muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Adik-adik sembah Tuhan Yesus. Ya sudah teramat baik bagimu. Haleluya. Kau baik Haleluya. Yesus. Mari buka suaramu. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Adik-adik mari sembah Tuhan.
Yesus sudah teramat baik bagimu. Berikan syukurmu yang terbaik. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, Yesus. Naikkan syukurmu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Yang layak kami sembah. Kasih Tuhan sungguh besar bagi kita. Terima kasih Yesus. Telah dinyatakan bagi kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah berkorban bagi kami semua. Engkau sudah mati atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau sudah berkorban demi kami ya Tuhan. Kami gak layak, tapi Engkau layakkan. Kami gak pantas, tapi Tuhan buat pantas semuanya itu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami terheran-heran melihat karya salib-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tidak ada satupun dari kami yang tidak bersungguh-sungguh. Kami semua bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami semua bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat semua kami yang hadir malam hari ini. Tidak ada satupun yang tidak Engkau lawat. Semuanya terlawat. Semuanya tertuai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati urapi ruangan di mana kami berada. Berkati juga setiap keluarga yang mendampingi adik-adik kami. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menguduskan juga setiap jaringan yang ada di tempat kami. Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah sepanjang sore hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Karena Tuhan yang memberkati. Karena Tuhan yang menguduskan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami bersuka cita karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Adik-adik, kakak mau tanya loh sama kalian. Kakak mau tanya nih. Bagaimana kabar adik-adik semua? Bagaimana Karya? Baik, baik Karya, luar biasa. Luar biasa. Yuk 2 jempolnya yuk. Luar biasa. Ayo. Luar biasa. Luar biasa. Iya, kalau adik-adik kan bisa main HP pakai jari tangan, iya kan? Kalau Tuhan kita ini nggak cukup coba 2 jempol, iya kan? Yuk kita keluarin semua jempol-jempol kita. Ya, oke, yuk katakan Tuhan Yesus luar biasa. 2, 3, iya. Luar biasa. Belum kompak. Masih ditutup itu mic-nya si Chelsea, Mesak Olive.
Junior, Nadia. Oh ya, Nadia tadi izin ya. Mikael, Yeskil. Yuk, dibuka dulu layarnya. Dibuka dulu mic-nya. Oke. Yuk, kita pakai jempol kita. Jempol tangan aja, kaki nggak usah. Ya. Jempol tangan tok. Ya, oke. Kita katakan, Tuhan Yesus. Jempolmu mana? Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Adik-adik dari Toraja, adik-adik dari Bekasi mana? Adik-adik dari Manado mana? Yuk, kompak-kompak semua. Yuk, mana Mikael? Buka dulu layarnya. Oh, lagi ada izin mau ke toilet Kak Ria. Oh, iya. Yuk, 2, 3, iya. Tuhan Yesus. Yesus luar biasa. Haleluya. Yuk kita tos dulu yuk. 2 telapak tangan kita yuk. Bareng-bareng ya. 2, 3, tos. 2, 3, tos. Iya ya. 2, 3, tos. Belum kompak. 2, 3, tos. Oke deh. Yuk, sekarang kakak mau sapa dulu deh buat adik-adik semuanya. Yuk. Salam Kak Jusita. Salam Karya. Gak nampak itu mukanya Kak Jusita. Shalom Karya. Iya, salam juga. Iya. Salam Karan. Shalom Kak Mama. Salam Karan. Shalom Mama. Ada perbaikan dia hari ini. Oke, salam Yeskil. Shalom Kak Ria. Salam Berkat. Shalom Kak Ria. Salam Rafael Angel. Shalom Karya. Salam Chelsea. Shalom Kak. Salam Junior. Shalom Karya. Salam Mesak Olive. Salam Karya. Salam Mikael. Salam Nadia. Shalom Karya. Iya. Iya, adik-adik seberapa dari kalian ya berhalangan ya Resa Aurel tadi minta izin. Adik-adik dari Papua mungkin sinyalnya nggak masuk kali ya, nggak bisa masuk. Tadi udah ada laporan mau masuk. Iya, tapi sebagian ada yang camping ya, izin. Oke deh. Adik-adik bagaimana hari ini? Tadi ibadah nggak di gerejanya? Ya, Ibadah? Ibadah. Di luar gereja tadi Karya. Iya. Angel tadi tampil tamborin nggak? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Iya deh, semangat ya buat Angel ya. Terima kasih Karya. Luar biasa. Masih kecil tapi sudah berani tampil. Luar biasa. Iya. Tadi adik-adik kakak ada cerita dari Kak Ivoni ya tentang Damien ya anaknya. Damien juga sudah tampil adik-adik dalam persekutuan kecil ya, dalam persekutuan. Tahu kan dalam persekutuan? Ya. Dalam persekutuan dia sudah berani tampil mimpin pujian adik-adik. Itu luar biasa. Adik-adik GAP luar biasa. Amin. Adik-adik luar biasa enggak? Iya, adik-adik luar biasa. Yuk, kita naikkan pujian. Kasih Yesus, manis dan indah. Adik-adik, ingat ya, kita ini bisa hadir malam hari ini itu karena kasih Tuhan. Kita ini bisa hidup juga karena kasih Tuhan. Kita ini boleh melakukan banyak hal itu juga karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhanlah makanya kita boleh bersekutu malam hari ini. Kita juga boleh memperingati Jumat Agung. Amin.
Amin. Amin. Adik-adik gimana sih? Kakak bilang dibuka mic-nya malah nggak dibuka. Kakak dengar suara siapa? Amin. Nah, gitu dong. Amin. Ya, yuk. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Ho, ho, ho. Sungguh indah. Mana sih suaranya? Coba dibuka dulu mic-nya dong. Halo, mic-nya dibuka. Nadia juga bisa buka mic-nya. Oke deh. Kakak bisa dengar ya suara kakak. Suara kalian bisa kakak tangkap dari sini. Oke. Kakak sudah kenal suara-suara kalian. Makanya kalau nggak nyanyi, kakak suruh nyanyi malam ini. Oke? Ya? Dulu, deal. Suruh nyanyi. Oke, sudah ditampilkan Kak Jusita. Tahu ya? Pakai ini ya. 2, 3, kasih Yesus Dan manis dan indah. Kasih indah. Ho. Sungguh indah. Teratasi amat dalam tak terselami empat lebih. Kasih Yesus. Yesus manis dan indah. Kasih kasih Yesus manis dan indah. Manis dan indah. Oh, manis Manis indah. kasih amat aman tinggi Amat tinggi teras. terantas. wow Oh, sudah. oke. Baik. Makin. Yuk kakak minta nih adik-adik yang merasakan kasih Tuhan sepanjang seminggu ini, ya kita sudah mau menutup bulan Maret, kita akan memasuki bulan yang baru. Itu luar biasa. Pasti ada kasih Tuhan yang adik-adik bisa alami, yang adik-adik bisa rasakan untuk disaksikan di tengah-tengah kita malam ini. Kakak kasih ruang kesaksian buat adik-adik semua. Ayo, silakan. Silakan. Karen bersaksi, yuk ini sudah melepas ketua pramuka kepada ketua yang baru. Bagaimana kesaksiannya? Ayo. Pakai acara nutup muka mulu. Ayo. Iya, gimana perasaannya, lega? Oh, lega. Lega. Oke deh, ayo gimana Karen? Ayo. Lihat itu temannya, bukan lihat mama. Ayo, lihat itu muka-muka yang cantik, yang ganteng. Ayo. Yang Karen mau saksikan bagaimana Tuhan sudah menolong selama 1 tahun ini. Ya. Karen saksikan. Ayo. Ayo di depan teman-teman. Ayo. Oke. Ini layar di sini bukan layar nih. Ayo Karen. Ayo Bro. Ayo. Sedikit aja Karen. Ayo. Silakan. Karen bersyukur sudah dipercaya sebagai ketua pramuka dan sudah melepas, ya kan? Sudah peralihan kan? Ya, ayo saksikan.
bahasanya kamu aja. Ayo. Adik-adik, Karen akan bersaksi bagaimana Tuhan sudah menolong dia selama memimpin 1 tahun sebagai ketua pramuka di sekolahnya. Ya, sekarang sudah peralihan ke ketua yang baru. Ya, silakan Karen untuk saksikan di hadapan teman-temannya. Ayo, silakan. Selama saya menjabat sebagai ketua pramuka, ada banyak rasa sedih sama senangnya sih, sama banyak masalahnya, tapi Tuhan selalu memberikan saya sama para dewan yang lain untuk mengatasi masalah tersebut. Terus waktu pergantian jabatan agak gak rela sih kalau mau ngasih jabatannya ke angkatan yang baru gitu. Kenapa nggak rela? Cuma sebentar ya, cuma setahun, nggak berasa. Iya, tapi akhirnya dikasih juga. Terus Tuhan sudah nolong apa yang dicapai selama kepemimpinan? Apa yang sudah dicapai? Banyak. Seperti apa misalnya? Kayak perkemahan, terus Mengikuti lomba. buat lomba, bagi-bagi sumbangan gitu, takjil, dan banyak lagi. Tapi yang paling membekas selama kepemimpinan apa? Yang paling membekas bisa dengan satu tim, ada pembina, ada pelatih, ada anggota. Apa yang kamu rasakan? Perkemahan. Kompak ya? Kompak ya? Oke. Adik-adik ngerti nggak maksudnya? Adik-adik nangkep nggak maksud dari kesaksiannya? Jadi selama kepemimpinan sebagai ketua pramuka, dia tuh sempat nggak rela waktu ada peralihan jabatan sebagai ketua ketua pramuka yang baru. Ya, mungkin 1 tahun itu nggak berasa, belum terlalu dirasa gitu ya. Ya, tapi rupanya harus ada peralihan ya. Tapi yang pasti sepanjang 1 tahun itu ada pencapaian ya, ada penghargaan ya yang boleh mereka terima ya, itu satu anugerah. Adik-adik, kakak mau bilang sama adik-adik, kalau kita dipercaya boleh memimpin ya, baik itu sebagai ketua pramuka atau sebagai ketua kelas misalnya, atau sebagai ketua kelompok dan lain sebagainya, itu juga satu anugerah adik-adik. Jadi kalau kita dikasih kepercayaan seperti itu, kita harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab ya, dengan penuh sukacita ya. Kalau kita memberikan yang terbaik, Tuhan itu melihat kesetiaan kita, kesungguhan kita ya. Nanti Tuhan tambahkan kepercayaan yang lebih lagi. Siapa tahu nanti jadi ketua apa misalnya, dalam bentuk yang lebih besar lagi ya. Makanya adik-adik bersyukur dengan apa yang dipercayakan ya. Oke, selamat ya Karen, Tuhan Yesus memberkati. Iya, oke. Adik-adik mungkin ada yang lain, silakan yang mau disaksikan, silakan. Angel, mana kesaksiannya? Bisa tampil. Yang pertama, nari tamborin di gereja. Silakan. Shalom Karya, shalom teman-teman. Angel mau kesaksian. Puji Tuhan. Angel sudah bisa tampil main tamborin waktu hari Minggu. Walaupun Angel belum lancar, tetapi Tuhan kasih roh keberanian. Dan
Dan doakan ya teman-teman. Hari Minggu, Angel akan main tamborin lagi. Amin. Yuk kita mau bilang yuk sama teman kita. Karen, selamat ya Karen. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Semangat Kak Karen. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Angel. Iya, cuma Angel loh, makanya dia bilangnya terima kasih Angel. Bagaimana dengan yang lain? Oke deh. Sekarang kita bilang semangat Angel, tampilkan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik. Semangat Angel, tampilkan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Karya. Adik-adik malu-malu hari ini. Gak apa-apa. Ya. Oke deh. Yuk adik-adik kita mau siap ke hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Iya. Shalom. Rahel. Shalom, Kak. Iya. Siapa lagi yang baru masuk? Ada yang baru masuk? Oke. Iya. Tetap semangat buat Karen, tetap semangat juga buat Angel, walaupun terlalu dini, tapi Tuhan melihat ya kesungguhan hati kalian, ya. Karen terlalu singkat, ya, sebagai ketua pramuka, mungkin Angel juga terlalu dini usianya, tapi sekalipun masih terlalu singkat atau terlalu dini, tapi Tuhan bisa pakai luar biasa, ya. Tuhan tambahkan, ya. Hikmat, Tuhan tambahkan semangat, Tuhan tambahkan lagi kecintaan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan ya, buat kalian dan juga buat adik-adik semua. Adik-adik yuk kita siap ke hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sungguh luar biasa atas kehidupan adik-adik kami. Buat Karen yang telah mengetuai sebagai ketua pramuka selama 1 periode Tuhan. Kau sudah pimpin dan sertai dengan kuasa yang daripadamu. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang akan tambahkan kuasa yang daripadamu Tuhan untuk memimpin di waktu-waktu mendatang dalam bentuk apapun itu. Demikian pula dengan anakmu Angel Tuhan. Sekalipun ia masih kanak-kanak Tuhan, tapi Engkau sudah percayakan untuk ia boleh tampil di gerejanya dalam tarian tamborin. Engkau memberkati, mengurapi anakmu ini Tuhan, dalam tumbuh kembangnya, dalam penampilannya di setiap minggunya Tuhan. Biarlah Tuhan saja dipermuliakan di kehidupannya. Tuhan, terima kasih buat keberadaan adik-adik kami ini Tuhan. Kami juga mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami persilakan Roh Kudus mengurapi kami semua. Beri kepada kami hati telinga seorang murid. Beri kepada kami roh yang dengar-dengaran akan suaramu. Kami percaya Roh Kudus Engkau mau berbicara bagi kami semua. Mari Engkau jamah sampai ke dalam hati adik-adik kami. Juga semua yang hadir malam hari ini. Keluarga yang mendampingi dimanapun berada. Engkau hadir atas mereka. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, hari ini kita merayakan apa ya? Jumat Agung. Iya. Siapa yang tadi adik-adik ke gereja? Siapa yang di rumahnya tidur? Gak perlu ke gereja hari Jumat, Kak. Ke hari Minggu. Ayo, ada nggak? Kok Jumat Agung? Ngapain ke gereja? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Adik-adik GAP ada nggak? Nggak usah malu-malu. Angkat tangan aja. Ada? Mesak Olip? Mesak Olip gereja tadi? Enggak, Kak. Gereja, Kak.
Tadi enggak katanya. Enggak gereja maksudnya. Maksudnya enggak masuk ke gereja itu enggak. Ngomong Dengan yang jelas. Ayo, jangan belepotan gitu. Ayo, yang mana? Maksudnya masuk ke gereja, Kak. Oh iya, tadi kakak dengarnya enggak gereja, Kak. tahu di Iya. Iya, oke deh. Hari ini kita merayakan atau memperingati Jumat Agung. Adik-adik masih ingat gak bagaimana tentang penyaliban Yesus? Ya, kita buka dulu firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Tapi kita baca di ayat 1 sampai dengan 5. Ya, kita baca 5 ayat saja. Adik-adik bawa Alkitab. Ada Alkitabnya. Siapa yang ada Alkitab di mejanya? Ada nggak? Ada ya? Oke deh. Adik-adik sudah dapat Yesaya 53? Yesaya 53. Yesaya ada di mana ya? Yesaya ada di mana? Ada di Lama. Oh, iya, Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12 itu tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ya, kita baca 5 ayat saja di ayat 1 sampai dengan 5. Kakak minta mic-nya dibuka yuk. Yang Saya pada Maka yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan baik harus dan terhadap Tuhan dan tunas bagi tanah dan dan marah tidak ada sehingga ya sehingga menutup muka baru dia dan kita pun dia tidak masuk ke Tuhan, tetapi menyakit tanggungnya dan kesengsaraan itu punya dan kita dia karena telah dipukul dan tindas Allah, tetapi tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita yang merupakan padanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. dan kita ayat berikan bahas tentang tanya siapa nonton keras tentang penyaliban. Adik-adik pernah nonton? Adik-adik pernah nonton nggak? suaranya nggak jelas Kak. Putus. Halo? Dengar? Ya, udah jelas Kak. Adik-adik nonton film The Passion of the Christ? Pernah? Oke. Adik-adik, kakak mau bagiin tentang penyaliban Tuhan Yesus. Coba adik-adik perhatikan. Ya, sebentar. Sebentar ya. Adik-adik, kita kan lagi ngebahas tentang karunia. Siapa yang tahu arti dari karunia? Sebelum kita masuk ke dalam tema kita hari ini, apa ya temanya? Karunia? Karunia keselamatan. Iya. Adik-adik tahu arti karunia? Adik-adik tahu arti karunia? Karunia itu artinya anugerah atau Pemberian. yang kita terima dengan
cuma-cuma. Ya, itu arti dari karunia. Karunia artinya anugerah. Ya, jadi arti dari karunia itu adalah anugerah atau pemberian yang kita terima dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita terima dengan cuma-cuma berarti apa ya? Ya kita harus memberinya juga dengan cuma-cuma. Kita sudah menerima dan kita memberi juga dengan cuma-cuma. Nggak boleh main hitung-hitungan. Ya, namanya kita udah terima dengan cuma-cuma, ya balikin juga dengan cuma-cuma. Ya. Nah, adik-adik, arti dari karunia yaitu anugerah atau pemberian yang kita terima dengan cuma-cuma. Karunia itu berasal dari siapa? Coba. Jadi kalau gitu karunia dari Tuhan, ya. Karunia itu dari Tuhan, ya. Adik-adik harus tanamkan itu di dalam diri adik-adik bahwa karunia itu dari Tuhan. Nah, jadi kalau karunia itu dari Tuhan, berarti Yesus adalah sang pemberi karunia. Sang pemberi karunia. Nah, apa yang dia karuniakan kepada adik-adik? Tahu nggak apa yang Tuhan karuniakan adik? Keselamatan. Inilah yang akan kita bahas malam hari ini, ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai apa ya adik-adik? Juru selamat. Juru selamat. Yuk kita perhatikan ya, ada poin-poin. Nah, adik-adik, tadi kan kakak tanya nih, adik-adik pernah nonton film The Passion of the Christ atau penyaliban Tuhan Yesus. Yang adik-adik tonton itu tidaklah apa ya? Memang sih sudah serem ya, ngeri ya kalau ngelihat ya tentang penyaliban, tapi itu belum seberapa adik-adik. Yang sebenar-benarnya ya, Tuhan Yesus itu mengalami satu keadaan yang sangat-sangat menderita, sangat-sangat tersiksa kalau dibilang ya. Coba tadi kita lihat yuk di ayat-ayatnya ya. Yesaya 53 di ayat 2. Coba Yeskil coba baca Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ya, adik-adik di sini coba perhatikan di ayat 2. Dibilang apa? Mukanya tidak mukanya tidak berbentuk. Kalau mukanya tidak berbentuk, nih kita nih masih berbentuk adik-adik, perhatikan. Kita ini mukanya masih berbentuk. Kalau mukanya tidak berbentuk, berarti mukanya sudah gimana adik-adik? Parah. Oke, apalagi mukanya sudah gimana? Hancur adik-adik. Kalau yang ada di film itu mukanya masih kelihatan nggak? Masih kelihatan. Tapi Kak yang sebenarnya perhatikan baik-baik. Perhatikan dulu. Mukanya itu sudah tidak berbentuk. Bahkan kita enggan untuk melihatnya. Tahu nggak enggan? Kita tuh mau ngelihatnya aja nggak mau gitu loh. Ngeri. Seperti itulah muka Tuhan kita sebenarnya adik-adik. Sudah buruk rupa, sudah hancur banget. Makanya kalau ada di tontonan itu masih bagus adik-adik. Tapi muka Tuhan yang sebenarnya di ayat 2 tadi, mukanya tidak berbentuk. Dan kita nggak menginginkan. Nggak ingin melihat malah. Enggan untuk melihat. Berarti mukanya sudah hancur banget. Ya. Adik-adik coba perhatikan. Bagian-bagian mana yang dipaku? Tangan dan kaki. Adik-adik coba lihat tangan kalian. Lihat yuk tangan kalian. Tangannya bagus nggak? Bagus. Pakai tangannya buat nampar. Siapa di sini pernah nampar adiknya, nampar abangnya? Nampar teman. Pernah nggak? Mungkin kita pakai tangan kita untuk mencuri. Tangan kita untuk nampok. Tangan kita untuk apa? Mukul. Tangan kita untuk mencuri. Tangan kita untuk apa? Cekek. Sampai ada terjadi pembunuhan. Ya. Tapi tangan
Tuhan Yesus dipaku, ngeluarin apa dari tangannya? Yang dipaku ngeluarin apa? Darah. Dari tangan Tuhan Yesus itu ada artinya loh adik-adik. Darahnya itu untuk menyucikan tangan kita. Supaya tangan kita nggak dipakai lagi untuk nabok ya. Tangan kita nggak dipakai lagi untuk mencuri. Tangan kita nggak dipakai untuk nyekek, apalagi membunuh. Supaya tangan kita ini disucikan. Darahnya itulah menyucikan tangan kita. Supaya tangannya dipakai untuk memberkati. Menumpangkan tangan atas orang sakit, memeluk, menggendong, ya, memberkati. Amin adik-adik. Oke, itu tangannya. Sekarang bagian apa lagi yang dipaku? Kaki. Siapa yang dipakai untuk pergi ke tempat-tempat yang nggak benar? Dukun, paranormal, ke tempat-tempat maksiat, pergi cari-cari arwah, atau kita pergi ke tempat-tempat yang nggak benar. Yang keluar dari kaki Tuhan Yesus apa ya? Ketika dipaku, darah. Darahnya untuk apa adik-adik? Menyucikan kaki-kaki kita. Supaya kaki kita dipakai untuk apa? Memberitakan Injil. Coba siapa dari kalian yang masih anak-anak tapi sudah punya keberanian untuk memberitakan Injil? Memberitakan Injil di sini nggak mesti harus bawa Alkitab, tapi ketika ada teman yang sakit, ketika ada teman yang punya masalah, kita bilang begini, kamu nggak usah sedih, Tuhan sayang sama kamu. Itu juga sudah memberitakan Injil adik-adik. Kita sudah kasih tahu tentang kebaikan Tuhan. Mungkin yang selama ini ada teman-temannya merasa nggak tahu lagi harus gimana, tapi kalian punya kaki untuk berkata, jangan sedih, jangan takut, kita masih punya Tuhan. Amin adik-adik. Oh ya, apalagi tadi kaki yang dipaku, tangan yang dipaku, apalagi Yesus diolok-olok nggak? Yesus diolok, Yesus dihujat. Dia Tuhan loh adik-adik, tapi dia rela mengosongkan dirinya. Ya, tahu mengosongkan dirinya, dia tinggalkan surga. Datang kemana nih? Datang kemana? Ke dunia ini. Kenapa dia datang ke dunia ngapain? Tahu nggak? Karena manusia telah penuh dengan hilang orang berdosa. Ngomong. Saya orang berdosa. Tempat kita ini adik-adik tahu nggak kalau dosa itu tempatnya di mana? Neraka. Di neraka. Itu pasti ya adik-adik. Tapi ingat baik-baik ya, dosa itu tempatnya di neraka. Jadi jangan main-main. Jadi kalau ada bilang, nggak apa-apa kok, mama nggak tahu kamu ngambil duit cepek. Maksudnya 100.000 ya, bukan cepek 100 rupiah. Ya, apalagi, nggak apa-apa kok, kamu nggak usah ke sekolah, pergi aja ke tempat PS. Mama nggak tahu, papa nggak tahu. Emang papa mama nggak tahu, tapi siapa yang tahu? Siapa? Oh tahu. Jadi itu dosa. Makanya ingat, kita yang harusnya masuk ke dalam neraka, tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk ngapain sih? Ada tujuan nggak? Ada, yaitu untuk menebus kita. Tapi Tuhan yang udah datang ke dalam dunia ini, diapain? Diolok-olok. Ya, kita mengolok-olok dia, kita mencaci. Itu bicara tentang apa? Tentang mulut. Mungkin mulut kita dipakai untuk mencaci. Mulut kita dipakai untuk apa? Mengolok-olok. Mulut kita dipakai untuk menyumpahi. Misalnya ketemu, dasar lo pendek, lo jelek, lo
kutuan lo, hitam lo, hidup lagi. Udah jelek, hitam, hidup lagi. Bisa. Ya, siapa tuh yang tawa-tawa tuh? Ngaku. Ya, mungkin mulut kita dipakai. Nih, sumpah serapah. Keluar kata-kata binatang semua. Kerbau lo, sapi lo, monyet lo, kucing lo, semua kebun binatang keluar. Ya, nah, ingat, Yesus datang untuk menyucikan mulut-mulut kita. Kita mulai belajar memberkati. Kita mulai belajar untuk melepaskan pengampunan dengan mulut kita. Kalau ada yang menyakiti, kita ampuni dengan mulut kita. Kita lepaskan pengampunan. Kita lepaskan berkat. Ya, oke. Yesus disesah. Tahu nggak Yesus disesah? Tadi Yesus dipaku kakinya, Yesus dipaku tangannya, terus Yesus diolok-olok. Sekarang Yesus disesah. Tahu nggak disesah? Yesus disesah itu bicara tentang menanggung kedagingan kita. Coba, adik-adik tahu nggak tentang perbuatan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa isinya? Perbuatan daging seperti apa? Yang masuk perbuatan daging ayat 19 sampai 21. Coba Mesak baca. Perbuatan daging ayat 19 sampai 21. Galatia 5. Silakan Mesak. Ya, silakan. Galatia berapa, Kak? Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetujuan, perselisihan, iri hati, amarah, pentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah aku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, adik-adik ingat baik ya. Perbuatan daging itu tidak membawa kita kepada kehidupan kekal, tetapi kematian, tempatnya di neraka. Seperti apa tadi? Yang masuk perbuatan daging, percabulan. Siapa masih lihat situs-situs porno, situs-situs cabul? Punya game, tapi punya HP, tapi dipakai untuk lihat situs-situs yang nggak benar. Hari ini bertobat. Jangan, ingat, tempatnya sudah pasti tadi, di mana tadi? Di neraka, ya. Apalagi kecemaran, hawa nafsu, ya. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala nggak mesti harus ke dukun, nggak mesti harus ke orang pintar. Tapi penyembahan berhala seperti ini juga. Kalau adik-adik HP nih, sampai kayak berhala, diberhalakan terlalu sama HP-nya, sampai nggak bisa lepas dari HP-nya, itu sudah berhala, HP-nya sudah jadi berhala. Atau hobi kalian main game gitu, sampai nggak ada titik koma terus, nggak ada berhentinya, itu juga sudah berhala. Ya, jadi penyembahan berhala itu kalau kita terlalu yang kesenangan kita itu terlalu dominan, itu sudah jadi berhala, ya. Makanya adik-adik hati-hati ya, ngerti ya maksud kakak ya, ngerti nggak? Ya, penyembahan berhala, terus percidraan, apalagi perselisihan. Tahu nggak siapa yang suka berantem? Kalau ketemu hobinya berantem, maunya berantem. Kalau nggak berantem kayaknya kayak nggak gue deh. Ada nggak kayak gitu? Kalau ketemu di mana-mana pasti berantem sampai darah-darahan. Kakak kalau ngelihat ada orang berantem jangan di rumah deh, berantemnya di lapangan. Kakak kalau ada lihat orang berantem jangan di rumah, di lapangan. Adu apa tuh?
adu kekuatan. Terserah mau berdarah-darahan kalian, tapi di lapangan, jangan di depan mata. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau mau berantem di lapangan ya. Mau kalian ngapain kek, mau ngapain kek, mau hancur-hancuran sana, jangan di depan mata. Ini intermezzo ya. Artinya apa? Bahwa berantem itu nggak baik ya adik-adik. Sebisa mungkin ya, jangan berselisih paham sampai adu jotos. Ya. Oke, apalagi ingat ya, perbuatan daging itu tadi di ayat 19 sampai 21 banyak poin-poinnya. Adik-adik tulis ya. Ada apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyemamra, itu berentet itu. Ya, berentet, kalian tulis itu. Ya, dan ujung-ujungnya apa tadi? Coba lihat. Ujung-ujungnya tadi ayatnya apa? Di ayat 21. Kalimatnya apa tadi? Mesa? Di ayat 21 kalimatnya apa? Di ayat kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal yang demikian, dia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, udah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti tempatnya di dalam kerajaan apa? Neraka. Oh iya, dan iya. Jadi tempatnya di sana ya. Ingat ya adik-adik, Yesus apa? Disesah itu artinya dia menanggung segala kedagingan kita, ya. Ya, disesah itu kedagingan kita itu ya untuk menyucikan kita, ya. Dia disesah untuk menyucikan kita dari percabulan, menyucikan kita dari kecemaran, hawa nafsu dan lain sebagainya. Terus apalagi? Yesus dimahkotai duri. Tahu nggak? Dimahkotai duri itu bicara tentang pikiran. Mungkin pikiran kita kotor, mikirin yang kotor, mikirin yang jahat, mikiran yang najis, mikirin yang cabul. Nah, lagi-lagi pikiran-pikirannya seperti itu, darah yang keluar dari kepala Tuhan Yesus untuk menyucikan pikiran kita, supaya pikiran yang baik, pikiran yang sedap didengar, pikiran yang patut dipuji, itulah yang ada di dalam pikiran kita. Ya, apalagi Yesus memikul salib. Ya enggak? Yesus memikul salib enggak? Memikul salib. Adik-adik, orang yang disalib nih, coba perhatikan, Yesus memikul salib itu bicara tentang kesombongan. Ya, siapa yang masih sombong di sini? Siapa yang masih sombong di sini? Ada enggak? Kalau masih sombong, ingat, Yesus sudah memikul setiap kesombongan kita, supaya tidak ada lagi yang sombong. Kita harus belajar rendah Hati, Kak. Adik-adik, maaf ya intermezzo ya. Oke, yuk kita buka di Galatia 3 ayat 13. Kakak minta Chelsea coba baca Galatia 3 ayat 13.
Ini tentang Yesus disalibkan. Galatia 3 ayat 13. Galatia ada di perjanjian apa? Baru. Oke, ayo. Galatia ayat 13. Kita dari kutuk untuk Taurat pengadilan menjadi kutuk karena kita. Sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Suaranya terputus-putus ya? Suaranya terputus-putus, Chelsea. Oke. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Galatia 3 ayat 13. 2, 3, ya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan Dengan jalan karena menjadi sebab ada kulit Itu digantung pada kayu salib. kutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, adik-adik tadi ada penekanannya di ayat 13. Terkutuklah apa? Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Adik-adik perhatikan, siapa yang mati di kayu salib? Siapa? Tuhan Yesus. Dibilang yang mati di kayu salib terkutuk. Adik-adik ingat baik loh. Dia menanggung setiap kutukan kita. Adik-adik kita ini kan berdosa, ya kan? Kita ini sudah di dalam kutuk di situ. Kutuk apa aja? Kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit, kutuk penyembahan berhala. Kakak minta kalian tidak cuma dengar ya, Mesak harus ada catatan ya. Kakak perhatiin nggak ada mencatat. Harus ada catatan kalian ya. Perhatikan, kakak memperhatikan dari sini. Ya. Jadi diperhatikan ya, bisa mendengar tapi juga ada catatan kalian, ya. Oke, perhatikan. Ya, dikatakan terkutuklah mereka yang digantung di atas kayu salib. Tuhan kita bersedia menanggung itu dengan mati di kayu salib itu untuk menanggung setiap kutuk-kutuk kita, adik-adik. Ya, Adam Hawa sudah jatuh dalam dosa, kita sudah dalam kutuk di situ. Makanya kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan, kutuk apa lagi? Kutuk keturunan, kutuk dari roh nenek moyang, kutuk apa lagi? Kutuk bodoh pelupa, kutuk kemiskinan, kutuk mengembara, ya. Kutuk adat istiadat, kutuk roh agamawi, itu diputuskan. Tuhan menanggung itu semua supaya kita tidak lagi di dalam kutuk. Amin. Makanya adik-adik bersyukur ya. Kita bersyukur ya. Dia menanggung segala kutuk kita. Makanya kalau ada yang sedih, ingat Tuhan sudah mengganti. Iya, ini jaringan kakak kali yang kurang bagus nih. Ya, nggak normal ini HP kakak nih.
sampai kakak harus diselamatkan. Ya, oke. Adik-adik, oke, yang terakhir Yesus mati, ya. Ingat, tubuhnya hancur apa enggak? Hancur. Darahnya tercurah apa enggak? Tercurah. Lambungnya ditusuk apa enggak? Tusuk. Ditusuk. Akhirnya apa? Dia menyerahkannya nyawanya dan mati. Dia sudah menyerahkan nyawanya, ya. Terus kematiannya untuk apa, adik-adik? Menebus dosa-dosa kita. Pengorbanannya untuk menanggung dosa-dosa kita. Penderitaannya untuk menanggung dosa-dosa kita. Darahnya untuk menyucikan dosa-dosa kita. Adik-adik, kakak mau tanya sama kalian. Dari poin-poin tadi tentang Jumat Agung atau tentang keselamatan. Tuhan kita itu bagaimana sih, adik-adik? Coba, kakak mau tanya deh sama kalian. Coba, siapa yang nangkap pembelajaran hari ini? Adik-adik ngerti nggak sih yang kita bahas malam ini? Coba, yang nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti, ayo angkat tangan. Angkat tangan. Yang nggak ngerti, coba. Mikael, ngerti nggak? Mikael, ngerti nggak? Mikael, coba lihat kakak. Mikael, lihat kakak Mikael. Mikael. Ini yang ditanya Mikael atau yang lain? Ayo Mikael, ngerti nggak Mikael? Enggak kan? Mikael nggak ngerti beneran. Coba, oke. Makanya kakak tanya, yang nggak ngerti angkat tangan. Ayo, siapa lagi selain Mikael? Junior. Aduh, sedih banget. Oke, yang lain. Coba. Berkat. Pasti Kak. Coba apa? Ngertinya gimana? Pengen tahu dulu kakak. Kalau benar kamu ngerti, apa kesimpulannya? Yang kamu pahami aja, yang kamu pahami. Ayo, kakak pengen dengar aja. Tuhan itu judulnya itu karunia keselamatan. Contoh bukti karunia dari Tuhan itu Tuhan dipaku di tangan dan kaki, diberi mahkota duri, memikul salib. Itu doang Kak yang aku nangkep. Oke. Sekarang Mesa. Kesimpulannya. Yang kamu nangkep aja, yang kamu nangkap. Kalau dapatnya 10-10-nya kamu ceritain. Kalau dapatnya dua-duanya kamu ceritain. Jadi kakak biar tahu. Ayo. Yang kamu tangkap aja, apa? Ya aku tangkap Kak. Apa? Ya aku tangkap Kak. Iya. Tentang apa? Ayo. Tuhan Yesus disalib untuk menembus dosa manusia. Itu aja Kak. Oke. Itu kalau kakak mau tanya, kakak tanya balik. Dosa itu biasa-biasa aja menurut Tuhan atau sebenarnya dosa itu yang mematikan dan makanya Tuhan datang? Gimana? Yang mematikan Kak. Mematikan. Berarti nggak ada yang main-main lagi ya sama dosa ya. Makanya kan tadi dibilang upahnya maut, tempatnya di neraka. Karena tahu tempatnya di neraka, Tuhan itu nggak rela ciptaannya masuk neraka. Makanya dia meninggalkan tempat di sorga hanya untuk kita mati di kayu salib. Itu satu apa ya, tindakan kasih yang luar biasa ya. Oke. Sekarang kakak tanya Rahel. Yang kamu tangkap aja, yang kamu tangkap. Kalau kakak nggak nyuruh yang lain, yang kamu tahu aja apa tentang Jumat Agung. Tuhan Yesus
datang untuk menebus dosa-dosa kita. Habis itu temanya itu karunia. Karunia itu adalah anugerah atau pemberian dengan cuma-cuma. Darah Tuhan Yesus dipaku untuk darah Tuhan Yesus dipaku dan kita Darah Tuhan Yesus paku. Yang benar. tangan Tuhan dipaku. Habis itu, Ya. tangannya kita dipakai untuk memberkati orang, menyayangi orang. Ada Kak. Oke, itu yang kamu tangkap ya. Oke. Iya Kak. Olip. Yang kamu tangkap aja, ayo. Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti ya. Biar kakak tahu ya. Khusus buat Junior sama Mika, perhatikan. Oke, silakan. Tuhan Yesus rela disalib untuk menembus dosa para manusia. Ya, terus? Salibnya salib biasa atau salibnya melalui penderitaan? Salibnya melalui penderitaan. Penderitanya kayak gimana yang kamu tangkap tadi? Ah, biasa-biasa aja Tuhan. Atau ada sesuatu yang gimana yang kamu tangkap? Ayo, penderitaannya seperti apa? Dicambuk, disalib, itu aja. Oke. Iya, sekarang Chelsea. Tuhan Yesus datang untuk menebus setiap dosa kesalahan manusia dan karunia keselamatan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap manusia. Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus dipaku dan melambangkan tangan kita itu harus dipakai untuk menjadi berkat. Misalnya menyayangi teman, teman, Yesus juga dipaku menggunakan darah, bahkan bahwa kita harus beribadah, berjalan ke gereja, untuk berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik. Tuhan Yesus diberikan juga mahkota duri, bahwa kita harus melambangkan bahwa kita harus memikirkan pikiran yang baik, pikiran yang positif. Karunia adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan cuma Ya, berarti keseluruhan Chelsea nangkap ya. Oke. Sekarang Rafael. Coba. Rafael. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib supaya kita hidup dan diselamatkan. Ya, oke. Rafael nangkap ya? Rafael nangkap ya? Nangkap, oke. Kalau, ya, Angel, yang kamu tangkap apa? Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dia menebus dosa kita dengan dan paku, cambuk ditusuk. Yesus olok-olok Yesus dan kepala di mahkota duri. Oke, iya. Oke, sekarang Junior. Junior.
Junior nangkap? Oke. Sekarang Yeskiel. Ayo Tuhan deh. Yesus rela untuk menderita, dicaci, dipaku, diolok-olok, disesah, dimahkotai duri, dan memikul salib hingga wafat di kayu salib untuk menyelamatkan dan mengambil jiwa-jiwa yang telah terjerumus ke dalam dosa, kedangingan, hawa nafsu, dan segala kutukan untuk menyelamatkan umat manusia. Oke. Keseluruhan nangkap ya. Oke. Sekarang Karang. Ayo Karang. Apa yang kamu tangkap hari ini? Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Ia diperlakukan dengan sangat buruk oleh umatnya, dimulai dari yang difitnah, dikhianati oleh muridnya, dicambuk, hingga sampai di kayu salib. Ya. Oke. Kalau kakak perhatiin di sini yang secara keseluruhan ya ada 3 orang ya. Chelsea, Yeskiel, Karen ya. Yang lain sepotong-sepotong tapi intinya dapat ya. Oke. Cuma Mikael dan Junior. Ya, nggak apa-apa ya. Tetap semangat ya, Dek. Junior. Junior, tetap semangat ya. Nanti kalau kakak kirim link, adik-adik bisa buka ya. Adik-adik bisa lihat di situ ada deskripsi yang kakak kirim, ya ada yang kakak tulis, itu bisa dibaca nanti poin-poinnya lebih detail lagi. Ya, oke deh. Adik-adik, kalau gitu, ya, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa dosa itu nggak main-main ya adik-adik. Ya, dosa itu nggak main-main. Dosa itu yang membuat hubungan kita terputus. Ngerti nggak adik-adik? Tahu nggak kalau hubungan terputus? Tadinya kita bisa cakap-cakap dengan Tuhan. Ingat ya, Adam, Hawa di Taman Eden tadinya bisa berkomunikasi dengan baik malah dengan Tuhan. Tapi karena dosa, perhatikan, karena dosa mereka di apa? Diusir. Itulah yang membuat komunikasi kita dengan Tuhan jadi terputus. Dan dunia ini sudah penuh dengan dosa. Manusia telah dipenuhi dengan dosa. Makanya ingat kakak pernah bagiin sama adik-adik rancangan Tuhan itu supaya kita segambar dan serupa seperti siapa? Seperti Kristus. Tuhan mau kembalikan lagi rancangannya ini. Ya, manusia ini sudah terhilang adik-adik. Nah, Tuhan mau kembalikan rencananya lagi supaya tidak ada satupun yang terhilang. Makanya dia meninggalkan sorga, datang ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya, menerima misi penyelamatan dari Bapa di sorga untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Nah, yuk sebagai ayat penutup, Yohanes 3 ayat 16. Yuk. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk buka mic-nya. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat hafalan. Ya, tambah ayat hafalan. Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan Filipi 4 ayat 4, Filipi 4 ayat 5, Yesaya 43 ayat 4a, dan sekarang Yohanes 3 ayat 16. Ini pasti sudah pada hafal. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini kakak udah hafal ini. Ya, ini ayat hafalan. Adik-adik ingat, di situ ada poin. Barang siapa yang apa? Barang siapa yang bagaimana di sini? Beroleh hidup yang kekal. Ya. Barang siapa yang bagaimana? Percaya. Adik-adik keselamatan diberikan nih, dikaruniakan nih, dianugerahkan kepada kita semua manusia. Tapi ingat baik, di ayat 16 tadi, Yohanes 3, barang siapa
percaya tidak binasa, hanya kepada yang percaya. Kalau tidak percaya nggak ada keselamatan, nggak ada kehidupan, yang ada kematian. Makanya adik-adik perhatikan baik-baik. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, adik-adik cukup sekian. Nanti kita bahas ya. Di minggu mendatang lebih mungkin bahasanya lebih ini lagi. Ya, nggak apa-apa. Mana si Mikael? Oh, tertutup. Mikael, nggak usah berkecil hati ya, Dek. Mikael, nanti bisa tanya kakak Kiel ya. Kakak Kielnya nanti ajarin adiknya ya. Bisa nggak dimengerti kalau diajarin sama kakaknya? Bisa nggak dimengerti? Kakaknya mau ngajarin nggak? Kakak Kiel mau ngajarin nggak? Iya, Kak. Kakak Kiel bisa ngajarin adiknya? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, nanti kalau nggak ngerti, tanya sama kakak ya, adek. Adek. Adek Kak, nanti bisa tanya sama kakak ya. Ya, Kak. Iya, harus semangat ya, Dek. Oke, adik-adik kita sudahi dulu ya. Ya, kita sudahi dulu. Minggu depan kita pertegas lagi ya firman Tuhan ini ya. Oke. Biar adik-adik nggak kelamaan. Oke, yuk. Sekali lagi nanti minggu depan adik-adik tolong yang hari ini dibuka lagi catatannya. Ya, dibuka lagi catatannya. Kakak minta Rafael, Angel, Berkat, Yeskil, Junior, Rahel, Chelsea, Olivia, Mesak, Mikael, Karan, juga Nadia, dibuka lagi catatannya. Ya, ini terutama Mesak. Mesak, kamu nggak nyatet ya? Mesak nggak ada nyatet ya? Nanti kakak minta ya, tolong bikin catatannya, Mesak. Oke, ya. Oke, adik-adik kita sudahi dulu. Minggu depan kita ulang lagi ya, tapi dibaca-baca. Oke? Mau nggak? Deal nggak? Deal nggak? Deal. Oke, deal. Ya, janji ya. Minggu depan kakak tanya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Poin-poinnya apa? Tentang perbuatan daging. Nanti kakak tanya. Terus ayat hafalan, Yohanes 3 ayat 16 katanya. Terus kakak tanya lagi, Yesaya 53 di ayat 2 tentang apa? Pokoknya kakak pengen tahu adik-adik belajar nggak? Nah, itu udah kakak kasih contekan ya. Minggu depan, ayo berlomba-lomba kalian. Ya, oke, adik-adik kita sudahi dulu. Yuk, kita deal, kita yel. Yuk, yuk. Taruh tangan kanan kalian di dada. Siapa yang deklarasi ini setiap hari? Deklarasi. Oke. Cuma 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, semuanya. Oke, yuk. 2, yuk. Ya, 2 dengan suara lantang, dengan iman, dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, dengan posisi yang baik, dengan sikap hati yang baik. Tidak miring-miring. Ayo. Rafael, jangan menghadap ke samping, menghadap ke depan. Depan kamu di depan kakak. Iya. Oke. Oke, yuk. 2, 3, iya. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarakter, Riyama anak panah yang berkarunia, Riyama anak panah yang siap dilestarikan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kakak minta adik-adik harus punya semangat dalam belajar, harus punya semangat dalam menggali firman. Adik-adik pelajari lagi yang hari ini, kalau tidak ngerti japri kakak. Gak usah malu-malu, Kak. Bisa nggak kakak dikontak? Bisa nggak kakak di japri? Aku nggak ngerti yang tadi, nggak apa-apa. Kakak luangin waktu.
Kalau ada, Kak doain ya, aku ntar lagi mau ikut kejuaraan. Kak, ntar lagi aku mau lulus. Kak, ntar lagi aku mau ulangan. Japri kakak atau telepon kakak. Ya, oke adik-adik kita sudahi. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Kakak mau sapa dulu buat adik-adik semua ya. Terima kasih Kak Jusita. Terima kasih juga Kak Tia. Iya, terima kasih Rafael Angel. Terima kasih juga Karya. Coba satu anak. Ulangi. Rafael Angel. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih berkat. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, ini kalem ini, padahal orang Batak dia. Terima kasih ya, Skill. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Junior. Iya. Terima kasih Rahel. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Chelsea. Juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mesak Olive. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih Mikael. Terima kasih juga Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih juga Karan. Terima kasih juga Maria. Iya, terima kasih yang jelas. Ayo. Terima kasih juga Mama, Tuhan Yesus memberkati. Kalau sepanjang masih manggil kakak, kakak suruh sampai 1000 kali. Oke deh. Iya, adik-adik, siapa yang belum disapa? Ayo. Nggak ada ya? Udah semua ya? Oke. Adik-adik, yuk kita harus bersungguh-sungguh ya. Kasih Tuhan sudah tercurah buat kita. Jangan sia-siakan kasih Tuhan. Jangan abaikan kasih Tuhan. Adik-adik, kalau lagi saat teduh atau lagi waktu teduh bersama Tuhan, naikkan syukurmu sama Tuhan. Tuhan sudah teramat baik. Makanya karena Tuhan sudah teramat baik, yang belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Yang berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Yang beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, sampai di garis akhir. Sampai di akhir dari kehidupan kita. Ya, iya. Terima kasih juga buat kita semua bisa beribadah malam hari ini. Ya, adik-adik semakin lebih bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan ya. Oke, adik-adik kita mau menutup ibadah kita dan kita nanti akan mengakhirinya dengan doa berkat. Mari kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari adik-adik semua dalam sikap berdoa. Tundukkan hati adik-adik semua, tundukkan kepala kalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Engkau mengingatkan kami tentang keselamatan.
Kami menyadari keselamatannya kami terima dengan cuma-cuma, kami terima sebagai karunia, kami terima sebagai anugerah yang daripadamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan yang boleh kami terima daripadamu Tuhan. Jika Tuhan tidak datang ke dalam dunia ini, jika Tuhan tidak menderita demi kami, jika Tuhan tidak mati di kayu salib, maka sia-sialah kepercayaan kami. Kami bersyukur kami telah menerima penebusan, kami telah menerima pengampunan, kami telah menerima penyelamatannya daripadamu Tuhan. Roh Kudus, mungkin hari ini pembelajaran yang kami terima belumlah seberapa Tuhan, tapi kami mau di minggu-minggu datang kami lebih mengupasnya dengan bahasa yang lebih dapat ditangkap oleh adik-adik kami, khususnya adik-adik kami yang kecil. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi setiap adik-adik kami yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa atas adik-adik kami yang hari ini hadir di tengah-tengah kami dimanapun mereka berada. Roh Kudus, terus Engkau mengurapi kehidupan mereka, Engkau terus menjamah kehidupan mereka, memberkati dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Apapun yang mereka buat, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Berkati seluruh adik-adik GAP, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, biarlah belas kasihan Tuhan terus menaungi kehidupan mereka, terus melingkupi kehidupan mereka. Jangan ada satupun dari mereka yang terhilang, jangan ada satupun dari mereka yang tertinggal, jangan satupun dari mereka yang tertolak. Untuk itu Bapa, kami minta kuat kuasa darah Tuhan Yesus mencengkeram seluruh kehidupan dan keberadaan mereka. Demikian pula dalam pergaulan mereka, dalam keseharian mereka, dimanapun mereka berada. Luputkan halaukan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Luputkan halaukan mereka dari tangan-tangan si jahat. Luputkan halaukan mereka dari segala mara bahaya, malapetaka, maut, kecelakaan, tulah, kutuk, apapun itu tidak berkuasa atas hidup mereka. Untuk itu Bapa, persenjatai seluruh kehidupan mereka dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga mereka, kedua orang tua mereka, dimanapun berada. Biarlah Tuhan terus melingkupi mereka dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Cukupkan apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh memperingati Jumat Agung Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga buat malam hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah Jum GAP. Biarlah di minggu-minggu mendatang Tuhan, GAP semakin boleh memberitakan, menyiarkan kabar baik, bukan hanya di satu tempat, tapi kemanapun, boleh menjangkau banyak pulau, boleh menjangkau banyak kota, boleh menjangkau banyak tempat, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan, biarlah semakin bersinar, semakin bercahaya, semakin Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Mari adik-adik, angkat kedua belah tangan-Mu, angkat wajahmu, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Aminkan setiap doa yang akan kakak naikkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masuk dan keluarmu, diberkatilah masa depanmu. Adik-adik, pulanglah. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP kita katakan, amin. Iya, adik-adik terima kasih. Iya, Sama karya. kita berfoto ya. Ya, silakan Kak. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Karya.
Ya, terima kasih adik-adik. Selamat malam. Tuhan berkati. Salam.